Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursinta dari kelas Biologi 2, Stambu 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur hewan yang bertemakan sistem pencernaan. Pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Tujuan pencernaan ini adalah mengubah ukuran molekul makanan menjadi lebih halus atau kecil. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh dan sebagai sumber energi di kehidupan sehari-hari. Sistem pencernaan ini memiliki saluran yang pertama adalah mulut, yang kedua faring, ketiga esofagus, keempat lambung, kelima usus halus, keenam usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Sistem pencernaan juga memiliki organ tambahan. Yang pertama ada hati, yang kedua pankreas, yang ketiga empedu. Selanjutnya tahapan dalam makanan di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu mulut. Pada mulut makanan dicerna secara mekanis dengan dikunyah dan secara kimia dengan enzim amilase sativa atau memecah amilum menjadi maltosa dan lipase lingkungan memecah lemak. Yang kedua ada lambung. Makanan dicerna secara kimia dengan enzim pepsin atau memecah protein menjadi pepton dalam kondisi asam. Yang ketiga yaitu usus halus. Pada usus halus dicerna secara kimia dengan enzim amilase pankreas atau memecah amilum menjadi maltosa. Maltosa menjadi glukosa pada difase atau membaca lemak dan enzim tripsin atau memecah protein menjadi asam amino dan kemudian hasilnya diserap. Yang keempat usus besar, yang mana makanan dicerna secara biologis dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya pencernaan makanan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mekanis dan kedua kimiawi. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar sativa, hati, kantong empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar makanan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Air liur mengandung glukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim pitalin. Enzim ini memecahkan molekul amilum menjadi molekul maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam toka atau faring. Bagaimana faring merupakan saluran yang memanjang bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju esofagus atau kerongkongan yang berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas atau mendorong bolus ke dalam lambung. Lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Hasil ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya enzim pepsin akan menghidrolis atau memecah protein menjadi pepton, campuran dari polipeptida dan asam amino. Sedangkan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui 2-4 jam di dalam lambung, bahan makanan atau bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,20 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus jejunum, dan yang terakhir usus ileum. Dalam usus halus
menjadi pencernaan kimiawi saja. Duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan mencerna lemak menjadi lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, akan mencerna protein menjadi polipeptida. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum glukosa. Vitamin yang larut di dalam air asam amino dan mineral setelah diserap oleh fili usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kolon. Kolon memiliki panjang kurang dari 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon mendatar, dan kolon menurun, dan yang terakhir anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar sendiri memiliki fungsi yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan makanan. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada 2 tahap terakhir pengolahan makanan terjadi setelah makanan dicerna. Pada tahap pertama itu tahap absorpsi. Sel-sel menyerap molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. Menyatakan bahwa semua sel membutuhkan pasokan nutrisi sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka. Mereka mendapatkan nutrisi dari cairan darah dan jaringan. Darah mendapat nutrisi dari makanan yang kita makan. Peranan dari sistem pencernaan untuk membuat nutrisi tersedia dalam darah dalam bentuk yang tepat. Sistem pencernaan memecah gumpalan besar makanan yang dimakan menjadi bagian yang cukup kecil untuk melewati dinding usus dan larut dalam darah. Selanjutnya, eliminasi merupakan tahapan terakhir saat zat-zat yang tidak tercerna dikeluarkan dari sistem pencernaan. Tahapan pengolahan makanan terdiri dari ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Ingesti merupakan tindakan makanan. Makanan dapat ditelan dalam bentuk cair maupun padat. Pada tahap digesti atau pencernaan, makanan akan dipecah menjadi molekul-molekul kecil untuk diabsorpsi oleh tubuh. Tahapan ini penting karena tidak dapat langsung menggunakan protein, karbohidrat, lemak, dan fosfolipid dalam makanan. Digesti kimiawi dibantu oleh enzim. Berbagai jenis enzim mengatalisis pencernaan molekul-molekul besar dalam makanan. Digesti mekanis adalah proses pemecahan makanan menjadi potongan-potongan kecil sehingga dapat meningkatkan area permukaan untuk proses-proses kimiawi. Selanjutnya ada 2 tahap terakhir pengolahan makanan terjadi setelah makanan dicerna. Pada tahap pertama itu tahap absorpsi. Sel-sel menyerap molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. Menyatakan bahwa semua sel membutuhkan pasokan nutrisi sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka. Mereka mendapatkan nutrisi dari cairan darah dan jaringan. Darah mendapat nutrisi dari makanan yang kita makan. Peranan dari sistem pencernaan untuk membuat nutrisi tersedia dalam darah dalam bentuk yang tepat. Sistem pencernaan memecah gumpalan besar makanan yang dimakan menjadi bagian yang cukup
berhasil untuk melewati dinding usus dan larut dalam darah. Selanjutnya, eliminasi merupakan tahapan terakhir saat zat-zat yang tidak tercerna dikeluarkan dari sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, yaitu sebuah tabung panjang yang membentang dari mulut ke anus. Saluran pencernaan manusia terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, kantong empedu, dan pankreas yang menghasilkan zat sekresi ke usus halus untuk membantu mencerna makanan. Dilengkapi dengan organ aksesori dari sistem pencernaan yang meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Contohnya pada makanan yang kita konsumsi setiap hari melewati perjalanan yang panjang sampai bisa dicerna oleh tubuh. Pasalnya, ada banyak organ pencernaan yang terlibat, begitu juga dengan enzim-enzim yang membantu mencerna makanan. Selanjutnya, anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan diciptakan secara khusus dan unik yang dapat mengubah makanan yang bentuknya kasar menjadi sederhana berupa nutrisi. Nutrisi inilah yang akan digunakan oleh tubuh untuk memproduksi energi hingga pertumbuhan dan perbaikan sel. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, yaitu sebuah tabung panjang yang membentang dari mulut ke anus. Para orang dewasa, saluran pencernaannya memiliki panjang sekitar 915 cm. Saluran pencernaan manusia terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ada juga peran hati, kantong empedu, dan pankreas yang menghasilkan zat sekresi ke usus halus untuk membantu mencerna. Selain itu, ada juga organ aksesori dari sistem pencernaan yang meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, dan kantong empedu. Semua bagian tersebut membantu proses pencernaan yang mengubah makanan dari bentuk kasar dan besar menjadi lebih halus. Adapun saluran pencernaan manusia yaitu yang pertama mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sekaligus organ pencernaan yang pertama. Selanjutnya, saluran pencernaan manusia yaitu yang pertama mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sekaligus organ pencernaan yang pertama. Di sini terjadi dua tipe pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan secara mekanik dan kimia. Pencernaan mekanik melibatkan gigi-gigi yang ada di dalam mulut. Mulut bertugas untuk mengunyah, mengoyak, sekaligus menghancurkan makanan yang kasar dan besar menjadi lebih halus. Proses pemecahan makanan juga dibantu oleh air liur. Hal inilah yang disebut dengan pencernaan kimiawi. Air liur atau ludah diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah. Air liur mengandung enzim pencernaan yang membantu melumatkan makanan sehingga lebih mudah ditelan ke kerongkongan. Enzim pencernaan tersebut bernama enzim amilase. Fungsinya untuk memecah karbohidrat atau pati dan gula. Saat hendak menelan, lidah berfungsi untuk membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Di permukaan lidah terdapat banyak papila kasar untuk menggenggam makanan karena digerakkan oleh otot-otot lidah. Ada sebuah katup kecil di tenggorokan bernama epiglotis yang menutup saluran pernapasan ketika sedang makan dan minum. Hal ini dapat membantu mencegah tersedak ketika makanan masuk ke kerongkongan. Sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan dibantu oleh pergerakan peristaltik. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung, yang terletak di antara tenggorokan dan lambung. Di dalam tenggorokan terdapat lapisan otot yang memungkinkan dinding-dindingnya bergerak dan membantu melumatkan makanan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, sfinkter atau cincin otot yang ada di esofagus bagian bawah akan relaksasi dan membiarkan makanan masuk ke lambung. Sfinkter ini kemudian akan kembali menutup agar isi perut tidak kembali naik ke kerongkongan. Selanjutnya lambung. Lambung adalah organ seperti kantung, berbentuk seperti huruf J dan memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung terletak di sisi kiri rongga perut, lebih rendah dari diafragma. Rata-rata
ukuran lambung adalah serupa dua kepalan tangan yang diletakkan bersebelahan. Lambung berfungsi sebagai tangki penyimpanan sekaligus mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lambung akan mengeluarkan zat-zat asam seperti asam hidroklorat atau HCl dan enzim kuat untuk membantu memecah dan mencerna makanan. Dengan bantuan enzim dan jus pencernaan, makanan di dalam lambung akan berubah menjadi semi cair yang disebut sebagai SIM. Bentuk makanan yang seperti inilah yang akan bergerak masuk ke usus halus. Sebagian besar makanan akan meninggalkan lambung dan berpindah ke usus halus sekitar 4 jam setelah makan. Selanjutnya usus halus. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Usus halus ini adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Panjang usus halus manusia rata-rata kurang lebih 600 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Otot-otot halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim dari pankreas, hati, dan kantong empedu. Berikut perannya masing-masing. Yang pertama, pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Yang kedua, hati atau liver. Hati memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama menghasilkan cairan empedu dan yang kedua membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Ketiga, kantong empedu. Kantong empedu adalah organ yang berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi kantong empedu, yaitu untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, membantu mencerna lemak, dan menghilangkan zat-zat limbah. Selama kita makan, kantong empedu akan berkontraksi untuk mengirimkan cairan empedu ke usus halus. Makanan yang sudah dicampur dengan enzim dan cairan empedu tersebut kemudian akan dicerna dan diserap nutrisinya, dibantu dengan gerakan peristaltik di sepanjang usus halus. Dinding usus halus bertugas untuk menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, zat-zat limbah dari proses pencernaan makanan akan berpindah ke usus besar. Pada saat meninggalkan usus halus, sekitar 90% semua nutrisi dari makanan yang diserap dengan sempurna. Selanjutnya, usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang 152 sampai 183 cm yang berbentuk terbalik. Letaknya mengelilingi usus halus. Organ ini menghubungkan sekum atau bagian pertama usus besar ke rektum bagian akhir usus besar. Fungsi usus besar adalah mengeluarkan air dan garam atau elektrolit dari sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan mengubah limbah menjadi tinja atau feses. Proses ini dibantu juga dengan adanya bakteri simbiosis yang menyerap sejumlah nutrisi penting dari limbah, terutama vitamin K. Bagian-bagian usus besar yaitu yang pertama sekum, yang merupakan bagian pertama usus besar, yaitu tempat perpindahan makanan dari usus halus ke usus besar. Yang kedua, kolon ascendens, yang merupakan bagian usus besar yang bergerak naik, terletak di kanan rongga perut. Ketiga, kolon transversum, yaitu bagian melintang dari arah kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Kelima, kolon descendens, yaitu bagian usus besar yang bergerak turun terletak di kiri rongga perut. Selanjutnya, kolon sigmoid, yaitu bagian usus besar yang berbentuk huruf S terbentuk dengan rektum. Itu merupakan tempat berpindah tinja atau feses sebelum dikeluarkan lewat anus. Zat-zat limbah yang masuk ke usus besar meliputi sisa-sisa makanan, cairan, dan sel-sel tua yang berasal dari saluran pencernaan. Makanan yang masuk ke usus besar awalnya berbentuk semi atau cair, kemudian berubah menjadi padat setelah kandungan airnya diserap oleh tubuh. Usus besar juga melakukan gerakan peristaltik yang berfungsi untuk membantu memindahkan feses ke rektum. Feses akan disimpan di kolon sigmoid sebelum terdorong ke rektum dan keluar lewat anus pada saat buang air besar.
Feses biasanya membutuhkan sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Ketika gas atau tinja mulai masuk ke rektum, sensor akan mengirim sinyal ke otak. Berkat sinyal tersebut, otak akan memutuskan apakah gas atau tinja akan dilepaskan atau tidak. Saat kita merasa ingin buang air besar, sfinkter otot akan dirileks dan rektum berkontraksi. Usus besar juga melakukan gerakan peristaltik yang berfungsi untuk membantu memindahkan feses ke rektum. Feses akan disimpan di kolon sigmoid sebelum terdorong ke rektum dan keluar lewat anus pada saat buang air besar. Feses biasanya membutuhkan sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Ketika gas atau tinja mulai masuk ke rektum, sensor akan mengirim sinyal ke otak. Berkat sinyal tersebut, otak akan memutuskan apakah gas atau tinja akan dilepaskan atau tidak. Saat kita merasa ingin buang air besar, sfinkter otot akan dirileks dan rektum berkontraksi. Hal inilah yang membuat feses keluar saat Anda buang air besar. Sedangkan ketika kita menahan buang air besar, sfinkter akan berkontraksi dan menahan supaya feses tidak keluar. Alhasil, sensasi ingin buang air besar akan hilang sementara. Selanjutnya, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Anus terdiri dari otot-otot dasar panggul dan dua sfinkter anal atau otot internal dan eksternal. Otot dasar panggul membentuk sebuah sudut antara rektum dan anus. Fungsinya untuk menghentikan tinja keluar saat kita ingin buang air besar. Sedangkan sfinkter anal berfungsi untuk membantu mengendalikan keluarnya feses. Sfinkter anal di internal membantu mencegah Anda buang air besar pada saat tidur. Sedangkan setelah kita menyadari ingin buang air besar, maka giliran sfinkter eksternal yang akan membantu menahan feses agar tidak keluar sebelum Anda sampai ke toilet. Sekianlah penjelasan tentang sistem pencernaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.